Oke, baiklah, pembelajaran kimia kali ini untuk materi termokimia, Bu Petri mengembangkan produk yang bernama Emegazine. Emegazine, materi termokimia ini untuk pembelajaran jarak jauh kimia dengan pendekatan STEM dan model Project Based Learning. Kalau di kelas, di lab kimia, kita bisa melakukan praktikum secara langsung. Karena pembelajaran kita jarak jauh, jadi praktikum dan produk dibuat di rumah masing-masing. Biodata pengembang dikembangkan oleh Ibu Petri Priyatni, STMPD, Guru Kimia SMA Plus Negeri 2 Banyuasin 3. Moto yang Ibu sampaikan di sini adalah setiap hari adalah waktu untuk belajar dan bekerja. Belajar memperbaiki diri dan bekerja mengukir karya. Daftar isi dari Emegazine ini pertama berisi tentang sistem dan lingkungan, kedua entalpi dan perubahan entalpi, tiga reaksi eksoterm dan endoterm, keempat ada proyek 1 yang akan dilakukan, terus membahas tentang persamaan termokimia, kita berikutnya dengan membahas reaksi kimia, ada proyek 2 yang akan dilakukan, dan terakhir penentuan entalpi. Ada sistem dan lingkungan. Yang namanya sistem itu adalah tempat terjadinya reaksi. Misalnya kita mereaksikan dua senyawa, HCl dengan NaOH misalnya dalam suatu tabung reaksi. Yang berada di dalam tabung reaksi itu adalah sistem. Yang berada di luar sekelilingnya itu adalah lingkungan. Sistem ada 3 jenis. Yang pertama, sistem terbuka, kedua, sistem tertutup, dan yang ketiga, sistem terisolasi. Lihat ini. Pada sistem terbuka, misal tabung reaksinya dibuka, nggak ada tutup ini. Panas atau kalor bisa berpindah dari sistem ke lingkungan, bebas. Kalau sistem tertutup, tabungnya bisa ditutup. Sementara kalau terisolasi, seperti kita lihat pada termos, suhunya tetap terjaga. Gitu. Banyak ada orang yang terisolasi itu, tertutup, tersekat lagi kondisinya. Dilanjutkan pada materi ini, entalpi delta H. Entalpi itu simbolnya H, head. Sementara perubahan entalpi delta H. Entalpi adalah energi kalor yang dilepaskan atau diserap oleh sistem pada tekanan tetap. Di sini, besarnya entalpi sukar diukur, hanya perubahan entalpi yang dapat ditentukan nilainya. Perubahan entalpi bergantung pada keadaan awal dan keadaan akhir sistem. Jadi, pertamanya berapa, akhirnya berapa, selisihnya itu yang namanya delta H atau perubahan entalpi. Di Emegazine ini berikutnya kita akan membahas yang namanya reaksi eksoterm dan endoterm. Apa itu reaksi eksoterm? Exo, gitu kan, berarti keluar, endo ke dalam. Kita lihat, kalau kita melakukan pembakaran, apapun yang dibakar, ini kebenaran metanol yang dibakar, maka kalor itu atau panas akan keluar dari sistem ke lingkungan, sehingga lingkungan akan terasa panas, panasnya keluar. Maka reaksi yang terjadi adalah eksoterm. Sementara kalau panasnya terserap, pada proses fotosintesis, cahaya matahari atau panas dari cahaya matahari itu diserap dalam sistem, itu ada reaksi endoterm. Nah, reaksi kimia di sini kita akan membedakan antara reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Pada eksoterm, perpindahan kalornya itu berpindah dari sistem ke lingkungan, sementara pada reaksi endoterm sebaliknya, berpindahnya kalor dari lingkungan ke sistem ini. Maka pada reaksi eksoterm, delta H bernilai negatif, sementara pada endoterm, delta H bernilai positif. Lihat ya. Kalau hanya pelarutan, suhunya tidak naik, rasa dingin, tabungnya itu reaksinya endoterm. Tapi kalau terjadi pembakaran, misalnya contohnya reaksi suhunya naik, panas, itu maka terjadi reaksi eksoterm, suhunya naik. Nah, di sini berikutnya kita lihat ada es tinju.
Apa itu es tinju? Gitu. Mengapa Bu Petri ngambil contoh produk es tinju? Nah, saat kita demam, sakit, kalau ada atlet yang cedera di tubuhnya, dia akan menghilangkan rasa sakit dengan es tinju ini. Disebut es tinju karena pada saat ditinju, dia remuk atau diremukkan, kemasan ini berubah jadi dingin dan bisa untuk mengompres bagian tubuh yang sakit atau cedera. Gini ya, kantongnya ya. Nah, prinsip turunnya suhu pada es tinju ini adalah contoh reaksi endoterm atau suhu turun. Sementara kalau hot water bag, ini ada yang namanya hot water bag, prinsip kerjanya seperti pada kantong air atau buli-buli, sama halnya seperti prinsip kerja termokimia. Kalau kita lihat termos, dia bisa menahan panas kan, karena terisolasi. Nah, buli-buli itu juga biasanya digunakan untuk mengompres, gitu kan? Biasanya H2O-nya airnya itu bersuhu tinggi. Kalau ini ngompres dingin, es tinju, hot water bag, kompres panas, gitu. Di sini kita lihat kalau kaki, otot kaki, kram, cedera, ada pegal-pegal itu dikompres dengan buli-buli ini atau kantong air. Nah, secara kondusif, di mana terjadi perpindahan panas dari buli-buli ke dalam tubuh, menyebabkan pelebaran pembuluh darah. Kompres dilakukan dengan menggunakan buli-buli panas, dibungkus dengan kain, gitu kan, dengan suhu berkisar antara 36 derajat Celcius sampai 38 derajat Celcius, kemudian ditempelkan, gitu kan, di sisi kanan atau kiri dari bagian tubuh yang pegal, ototnya, gitu. Jadi, ini prinsip dari endoterm, es tinju, hot water bag. Ibu kasih contoh prinsip dari exotherm. Nah, berikutnya, kalian kan belajar di rumah masing-masing. Ini project yang ibu kasih. Bersiap tuh project pertama. Ada kata yang ibu sampaikan. Kesempatan akan selalu datang dalam hidup ini, jadi jangan pernah menyerah. Manfaatkan. Ini ada video yang dibuat oleh 11 MIPA 2 tahun lalu, bisa kalian putar. Kalau ibu besarkan volume. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan melakukan praktikum reaksi exotherm dan endoterm. Menyaksikan dah. Channel YouTube ini juga Petri, ini dia menggunakan kulit telur mengecilkan mengamati reaksinya. Lanjutkan. Oke, kita lanjutkan. Di sini projectnya bisa menggunakan, lihat kalau ada gelas yang bening, ada vitamin C, ada beras, kemudian kamu tetesi dengan betadin, kan berubah warna nih. Kemudian amati setelah diberi vitamin C. Nah, kreativitas kalian diuji di sini. Ayo buktikan kreativitasmu. Ibu minta ganti beras dengan bahan lain. Jelaskan reaksi apa yang terjadi, exotherm atau endoterm. Kenapa gitu ya? Berikutnya, itu project 1 yang akan dilakukan dari materi termokimia ini. Bu Petri menjelaskan tentang persamaan termokimia. Termo artinya panas, kimia artinya reaksi, ada reaksi. Nah, ciri terjadinya reaksi yang disertai panas, mau melepaskan panas atau menyerap panas, itu ada termokimia. Kalau delta hanya minus, reaksinya exotherm, delta hanya plus seperti ini endoterm. Reaksi kanan pindah ke kiri, dibalik, ini berubah tanda. Dengan C2H2, oksida gas, ditambah 2 kali setengah O2, menghasilkan 2 CO2 fase gas plus H2O fase gas, delta hanya
Artinya melepaskan 142 kJ. Sementara kalau kanan beda kiri, dua karbon dioksida fase gas bereaksi dengan uap air atau H2O fase gas menghasilkan gas etuna C2H2 ini gas etuna, dan oksigen di sini. Plus ini artinya menyerap kalor sebesar 142 kJ. Gitu ya. Kalau dikali 2 saat semua kali 2 gitu. Maka di sini jadi 2 C2H2 plus 5 O2 kali 2 ini kan. Maka yang 2 ini berubah jadi 4. H2O ini 1 berubah jadi 2, min 1, 42 berubah jadi min 284. Contoh soal, bisa kalian lihat. Ini 2H2 ditambah O2 menghasilkan 2H2O. Delta HF artinya F itu dari kata formation. Entalpi pembentukannya sebesar min 472 kJ. Nah, di sini kalau reaksinya dibalik berubah menjadi delta dari F formation pembentukan jadi penguraian uap air menjadi unsur-unsurnya. Delta hanya min berubah jadi plus 472. Nah, kalau di sini minta 1 mol air, maka koefisien 2 ini berubah jadi 1 semua bagi 2. Delta H-nya menjadi plus separuhnya 236 kJ. Jadi kalau dibagi 2, semua ikut bagi 2, delta H ikut bagi 2 kali. Dikali 5, semua ikut kali 5. Itu prinsip persamaan termokimia. Kita akan menggunakan kalorimeter. Kalau di laboratorium itu biasanya seperti ini percobaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu Petri di SMA Bisa dilihat di channel itu Bu Petri. Ada percobaan kalorimeter. Nah, itu suhu awal dari HCl. Ya. Di bawah 50 kan. Dia mengukur suhu awal HCl, suhu awal NaOH, kemudian Yuk, kelompok 2 direaksikan. dapat berapa selisihnya? Suhu akhir kurang suhu awal. Kurang kan? 5 bukan. Kelompok 2 5 derajat Celcius ya. Mereka Ya. Tadi kan 5 ya derajat, nah ini yang siapa tahu 10. Apa ada perubahan enggak? Kita akan lihat. Nah, dengan prinsip kerja kalorimeter, proyek kedua ini kalian dengan kelompoknya berdiskusi membuat kalorimeter sederhana di rumah. Jadi buat kalorimeter sederhana di rumah masing-masing, gunakan untuk percobaan mengamati reaksi antara air dan deterjen gitu. Berapa kenaikan suhunya. Kita berikutnya akan masalah perhitungan. Di Indonesian ini Ibu bahas delta H dengan rumus yang pertama dengan rumus delta HF. Rumusnya delta HF produknya di kanan tanda panah dikurang delta HF yang di kiri tanda panah. Ini sering disebut dengan rumus kaki, kanan kurang kiri. Ini contoh soalnya. 4H8 dibakar dengan oksigen jadi 4, ini koefisien CO2 plus 4H2O. Maka koefisien yang di kanan 4CO2 ditambah 4H2O yang di kanan dikurangkan C4H8 yang di kiri kurang 6O2. O2 nggak ada di tabel karena dia tidak ada pembentukannya, sudah ada di alam. Maka nilai dari delta HF O2, H2, N2 yang nggak ada di tabel ini nilainya sama dengan 0. Di sini dapat 0 ya. Dari delta HF O2. Masuk ke persamaan ini, pelan-pelan. Totalkan yang di kanan, kurangkan yang di kiri. Dapatlah hasilnya. Gitu. Oke, Ibu. Sebentar lagi. Cara kedua, dalam perhitungan termokimia dengan rumus yang namanya hukum Hess. Berdasarkan hukum Hess, dinyatakan bahwa nama penemunya itu adalah Germain Henry Hess. Perubahan entalpi keseluruhan reaksi adalah jumlah perubahan entalpi dari setiap reaksi. Menurut Hess, dia tidak memperhitungkan lintasan yang dilalui, gitu kan, mau 1, 3 ke sini atau langsung ke 2. Ya, dia hanya melihat keadaan awal dan akhir. Jadi delta H3 di sini akan sama dengan delta H1 tambah delta H2. Satu tahap ini tambah tahap ini akan jadi yang delta H3 ini, gitu. Sama seperti gini. Ibu nggak ngelihat, misalnya kalian mau berangkat dari mana? Dari Betung ke Palembang.
Bisa dengan dari Betung dulu, ke Alang Lebar dulu, baru ke Palembang, atau langsung Betung Palembang gitu. Yang penting hanya melihat titik awal dan titik akhir, tidak melihat lintasan yang dilalui begitu. Ini cara hukum Hess Ibu sebut dengan hukum coret-coret gitu. Nanti di latihan soalnya secara rinci. Yang ketiga, dengan cara delta H perhitungan dengan energi ikatan. Yang namanya ikatan ini ikatan tunggal. Kalau sama dengan ini artinya ikatan rangkap 2, C dengan N ikatan rangkap 3 misalnya. Nah, ini rumusnya, totalkan semua energi pembentukan yang di reaksi kurang energi penggabungan produk, atau rumus cepatnya KIKA. Total kiri kurang kanan. Delta F tadi kanan kurang kiri, energi ikatan kiri kurang kanan. Contoh soalnya ada, Ibu sajikan di sini ya. Silakan lihat. Pada C2H6 plus C2H4 jadi H2. C2H6 nya terurai jadi C2H4 plus H2. Artinya totalkan semua yang di kiri. Di kirinya ini C-nya ada 2. Ikatan tunggalnya ini kan ada 6. Tulis di sini 6. D ini ikatan dekomposisi, ikatan dari C dengan H, C dengan C gitu kan. Mau dihitung setiap ikatannya. Ini C ikatan rangkap 2C, kemudian C dengan H gitu kan. Yang di sini H dengan H. Nah, total yang di kiri ini dapat jumlah dikurangkan dengan total yang di kanan, sehingga dapat ini energi ikatan. Nah, prinsipnya 3 rumus ini akan mendapatkan nilai yang sama. Mau perhitungan delta H dengan cara delta HF, mau dengan cara hukum Hess coret-coret, atau dengan energi ikat, sesuai dengan konteks soal yang diketahui. Nah, kita akan menghubungkan dengan reaksi pembakaran yang sudah kita pelajari pada hidrokarbon dari sebelumnya. Kalau pembakaran sempurna menghasilkan CO2, pembakaran tidak sempurna menghasilkan pembakaran sempurna CO2, tidak sempurna CO gitu, Ibu tulis. Ini oke. Demikianlah dulu untuk sesi e-magazine ini. Lebih rincinya di video berikutnya. Terima kasih.